Mas Anies sudah saya panggil bertemu diskusi panjang. Mas Anies 4 mata diskusi panjang dengan saya. Mas Anies pada dasarnya sama persis dengan saya. NKRI harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 final. Itu sudah komitmen saya dengan Mas Anies. Jadi kalau ada politik identitas, Mas Anies dan saya terdepan menolak politik identitas, tapi identitas tidak bisa dipungkiri, rakyat bisa memiliki identitas masing-masing, tapi kita tidak terpengaruh oleh seluruh bentuk identitas yang berkembang. Gus, terakhir Gus, kapan? Denny Siregar ngakak dengar Anies dan Caimin anti politik identitas. Lah emang siapa the real bapak politik identitas, Cak? Kan pasangan ente, rekam jejak nyata. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ini lawakan apa lagi coba? Waktu safari politik di Medan, waktu disinggung soal label bahwa dia adalah bapak politik identitas, Anies Baswedan malah nyerang balik. Dia minta bukti kalau dia memang benar-benar adalah bapak politik identitas. Mau ketawa nggak sih? Coba deh bayangin, Surya Paloh aja orang yang mencapreskan dia. Ini orang yang mencapreskan dia loh ya yang ngomong. Surya Paloh sudah sering mengakui kalau di pemilihan gubernur 2017, dia sendiri menjadi korban politik identitas gara-gara partainya, Partai Nasdem, mendukung Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur. Nah, gara-gara mendukung Ahok, Surya Paloh dan Nasdem mendapat cap sebagai penista agama. Parah nggak tuh? Partai Umat tanpa sengaja sudah menguatkan brand Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia sesudah dia memanfaatkan polarisasi yang kuat sekali di Pilgub DKI tahun 2017. Tim suksesnya Anies Baswedan yang saya yakin mereka itu sekarang kelimpungan. Satu sisi, narasi Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas itu merugikan nama Anies secara keseluruhan. Tim ses Anies ingin mencuci bersih Anies dari narasi politik identitas dengan menyandingkan Anies Baswedan dengan kelompok agama lainnya seperti Kristen atau Hindu. Anies bahkan didandani habis-habisan sebagai bapak toleransi dengan hadir di acara-acara keagamaan non-Islam. Meski jujur aja, tetap jadi bahan ketawaan banyak orang karena terlihat canggih. Pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini menanggapi pernyataan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan bahwa jika ada politik identitas, maka ia dan Anies yang terdepan menolak. Menurut Denny, apa yang disampaikan Caimin itu lucu dan Caimin memiliki selera humor yang tinggi. Emangnya siapa yang belum tahu? Cap bapak politik identitas itu disematkan kepada sosok yang satu itu, yang kini jadi pasangan dari Caimin. Mau ketawa tapi takut diculik. Seperti diketahui, Bacawa Pres Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan dia dan bakal calon presidennya, Anies Baswedan, siap menolak politik identitas. Hal itu disampaikan Caimin menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang meminta masyarakat tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Caimin juga menyebut telah berdiskusi panjang terkait politik identitas dengan Anies. Diskusi 4 mata yang ia lakukan memberikan kesimpulan bahwasanya Anies pada dasarnya sama dengan apa yang Caimin perjuangkan. Halah, padahal yang paling terkenal sebagai bapak politik identitas ya cuma Anies Baswedan loh. Lalu bagaimana Caimin mau menolak dan menentang politik identitas sedangkan ia berpasangan dengan si pelaku politik identitas itu sendiri? Jadi memang nggak salah ya kalau Denny Siregar mengatakan Caimin itu lucu. Adalah kemenangan Anies yang mengantarkan menjadi gubernur
Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Lalu ketika kemudian politik identitas begitu menempel padanya, pendukung Anies waktu itu begitu keterlaluan. Mereka kemudian tetap setia di belakang Anies ketika Prabowo Sandi berpaling bergabung ke pihak pemerintahan Presiden Jokowi. Stigma yang terlanjur menempel pada Anies kembali mengemuka ketika kemudian Anies dicapreskan oleh Nasdem. Manuver Anies untuk bertemu dengan berbagai pemuka dan organisasi agama lain yang dilakukannya sejak menjadi gubernur dulu ternyata tidak menolong. Secara tersirat seakan malah memperkuat tuduhan politik identitas karena Anies kembali menggunakan agama, walau kali ini agama lain dengan tujuan untuk menetralisasi tuduhan terhadapnya itu. Sebagai informasi, Menak Yakut pun sebelumnya menyampaikan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik dalam siaran persnya Senin 4 September 2023 silam. Menak Yakut mengatakan pemimpin yang ideal haruslah mampu menjadi rahmat bagi semua golongan. Oleh karena itu, Menak meminta masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Menurutnya, agama seharusnya bisa melindungi kepentingan dari seluruh umat dan masyarakat. Dan jika benar Caimin mau menolak kampanye yang identik dengan Anies yaitu politik identitas, maka ini juga menjadi blunder bagi Anies dan Caimin. Anies bisa ditinggalkan pendukungnya dari kelompok intoleran. Dan kita tahu sejak Caimin duet dengan Anies, elektabilitasnya malah makin terjun bebas. Caimin itu tidak punya kekuatan, PKB juga tidak berdaya mengangkat nama Anies. Ini menandakan sosok figur lebih penting ketimbang nama partai dalam Pilpres. Kalau PKB nekat membuat keputusan yang tidak masuk akal, partai ini akan semakin rugi. Caimin bakal kena imbas, Anies makin pusing. Sebenarnya sama saja, mau mendukung dan tidak mendukung politik identitas pasangan Anies Caimin, ya tetap saja kalah. Kalau dianalogikan dengan Pilgub DKI Jakarta dengan menggunakan isu SARA sebagai trik kampanye, maka publik akan melihat Pilpres kali ini akan jauh lebih mengerikan dibanding Pilpres tahun 2019 yang kita ingat sebagai kelanjutan strategi yang digunakan pada Pilgub Jakarta. Jadi pernyataan Caimin akan menolak politik identitas memang lucu. Selucu Caimin bergabung dengan si bapak politik identitas yaitu Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? Duar, Denny Siregar, Nasdem diobok-obok. KPK tetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo tersangka korupsi. Paloh mumet, Anies lebih puyang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Gimana Pak? Bang, ada disampaikan Bang? Gimana Bang? Komennya Pak? Komentar aja Bang. Syahrulnya lagi di rumah nggak Bang? Bang, berangkat dikit aja Bang. Bang, sampai diusir Bang. Kenapa diusir Bang? Bang, tidak ada Bang. Sedikit aja Bang. Ada kasus yang diselidiki oleh KPK. Tanyakan ke sana. Tanyakan ke sana. Kan bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Nah itu urusannya siapa? Gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Pola-pola yang terjadi hari ini itu hampir sama atau mirip sekali dengan Joni Plate. Karena Syahrul Yassin Limpo ketika dipanggil oleh KPK untuk panggilan pertama itu nggak hadir gitu. Nah itu sama seperti si Joni Plate. Dulu ketika Joni Plate dipanggil oleh Kejaksaan Agung juga mangkir, juga nggak datang. Dengan alasan yang sama, lagi ada tugas negara. Surya Paloh itu dalam sebuah pertemuan yang sangat tertutup katanya gitu ya. Itu mengatakan bahwa jangankan di penjara katanya, dibunuh pun saya tetap mendukung Anies Baswedan. Jadi kayaknya Surya Paloh juga sudah punya feeling kalau dia juga akan masuk ke penjara. Jadi jangan ditarik semua permasalahan pidana, kejahatan pidana ini dikaitkan dengan politisasi atau kriminalisasi. Tidak, ini semata-mata penegakan hukum. Jadi ini menurut saya semakin sempurna penderitaan dari Partai Nasdem. Kalau ini benar-benar terjadi bahwa nanti KPK akan menetapkan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian kita, menjadi tersangka kalau
terbukti atau ada 2 alat bukti yang menuju dan menunjukkan bahwa Syahrul Yassin Limpo memang ada indikasi melakukan korupsi, menurut saya ya harus tetap diteruskan. Dan ini merupakan tragedi atau prahara bagi Partai Nasdem. Pegiat media sosial Denny Siregar mencuitkan kabar mencengangkan. Seperti dilansir dari akun X-nya, Denny Siregar memposting sebuah berita dari CNN Indonesia. Breaking news, KPK dikabarkan tetapkan mantan Syahrul Yassin Limpo tersangka. Denny Siregar memberikan caption berikut ini. Habis BTS terbitlah Food Estate, Nasdem habis diobok-obok, sambil menyertakan emoji tertawa. Nah, kalau kita lihat, seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan telah menetapkan mantan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan itu menindaklanjuti peningkatan status dugaan korupsi dari tahap penyelidikan ke penyidikan, kata sumber CNN Indonesia melalui pesan tertulis Jumat 29 September yang bersangkutan SYL sudah jadi tersangka. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Satu di antaranya melalui penggeledahan rumah dinas SYL yang dilakukan Kamis 28 September hingga pagi hari ini. Kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL, yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya menyampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan. Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud. Syahrul sudah pernah diperiksa KPK pada 19 Juni lalu. Kala itu ia diperiksa kurang lebih selama 3 jam. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur pernah menyampaikan bahwa ada 3 klaster dugaan korupsi yang tengah didalami di lingkungan Kementan. Ia menyampaikan itu usai Syahrul diperiksa pada 19 Juni lalu. Di sisi lain, menanggapi penggeledahan rumah dari Syahrul Yassin, Nasdem melalui Ahmad Sahroni memberikan tanggapannya. Kata Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, Jumat 29 September, saya baru dengar berita ini, tapi karena sudah demikian biasanya langkah KPK sudah melalui prosedur yang benar. Sahroni mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku. Selain itu, ia menyebut akan menunggu keterangan resmi KPK. Ia berkata, kita hormati dan kita dukung proses hukum yang dilakukan KPK dan kita tunggu keterangan dari KPK setelah ini. Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNN Indonesia, pimpinan KPK menyepakati Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementerian Pertanian lainnya sebagai tersangka. Berikut informasi yang diperoleh CNN Indonesia dari sumber internal KPK bahwa perkara dugaan TPK tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023 SPNN Lidik 05 LID.00-01-01/2023 tertanggal 16 Januari 2023 disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL Menteri Pertanian RI tahun 2019-2024. CNN Indonesia telah berusaha menghubungi Syahrul Yassin Limpo melalui telepon dan pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi kabar ini, tapi sayangnya pesan gagal terkirim. Ya, kita tunggu saja. Yang kita tunggu juga adalah bagaimana sikap Surya Paloh nantinya. Apakah sama dengan sikapnya terhadap kasus Johnny Plate ataukah dengan mantan sekjen yang dulu Rio Capella? Yang pasti, KPK telah menyatakan mantan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka. Jadi otomatis Nasdem harus siap dengan imbasnya, karena hal ini juga akan menentukan nasib capres yang diusungnya, Anies Baswedan. Apakah masyarakat akan makin tidak percaya dengan Nasdem kalau ogah memilih Anies? Bagaimana menurut Anda?